Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gawat, Gibran bisa diberhentikan atau bisa dimakzulkan menjadi wapres ya. Pakar hukum ini sepil caranya begitu kan. Bagaimana? Nah, nampaknya banyak muncul spekulasi hari ini ya. Kira-kira Prabowo berani nggak? Nah, kira-kira desakan-desakan dari masyarakat berani nggak untuk memakzulkan ya seorang Gibran atau diberhentikan ya? Untuk Fufu Fafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 88 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR. Kemudian DPR bikin sidang MPR. Berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Saya kira dengan adanya seperti ini bukan tidak mungkin, bisa-bisa saja. Tapi dalam 1 tahun 2 tahun ini tidak mungkin ya seorang Gibran ini akan diganti atau diberhentikan. Saya kira tidak bisa karena sesuai dengan undang-undang yang sah ya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Bisa juga ya di suatu waktu bisa dimakzulkan. Dimakzulkan itu bisa saja ada pelanggaran ya, terus ada kasus hukum yang menjerat pada dirinya begitu kan. Bukan tidak mungkin. Karena apa? Karena dengan adanya laporan ke KPK hari ini, seperti Ubaidillah Badrun, seperti dengan yang lain begitu kan, ada pencucian uang dan sebagainya, dugaannya. Kalau memang ini terbukti, bukan tidak mungkin seorang Gibran ini bisa dimakzulkan. Tapi kita lihat saja secara realitas begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa pakar ya mengatakan bisa asalkan kompak di partai. Ya makanya ini Gibran bisa dimakzulkan asalkan partai-partai di DPR kompak. MK siap buktikan dengan analisis akademisi ya, Roy Suryo dan sebagainya. Jangan biarkan begitu saja ya kejahatan-kejahatan Jokowi dan Gibran. Ini komentar-komentar dari netizen. Makanya dengan adanya seperti ini ya pertanyaannya adalah mungkin nggak DPR itu akan kompak bersama? Saya kira juga tidak mungkin. Karena apa? Karena dia partai-partai itu tidak bisa diatur dari orang-orang luar partai. Ya seperti partai-partai lain seperti Golkar misalnya. Tidak mungkin lah begitu kan. Ada sumbangsih besar ya dari Jokowi. Di mana begitu kan ya. Sekarang ini potensi Golkar untuk menjadi calon di 2029 mungkin akan melibatkan dari seorang Jokowi. Atau setidaknya Gibran untuk mempromosikan untuk menjadi presiden begitu kan lewat Golkar. Atau bisa sebaliknya, jangan-jangan Prabowo yang diganti ya. Sesuai dengan analisis Ibu Koni begitu. Kalau Prabowo diganti oleh Gibran, yang jelas-jelas di situ adalah bagaimana nasib bangsa kita, rakyat kita begitu kan. Mampukah seorang Gibran untuk memimpin bangsa kita? Dan inilah sebagai analisis ini begitu kan. Bukan tidak mungkin akan terjadi karena ini adalah politik. Makanya ketika para akademisi, para analisis begitu kan ya yang kemudian mengemukakan seperti itu, saya kira ada pesimisme ya terhadap apa yang kemudian saya tangkap begitu kan ya, karena kita sebenarnya melihat bahwa sebagai presiden dan wakil presiden itu kan menyatu begitu kan ya, satu kesatuan. Makanya kalau ingin memakzulkan dari Gibran harus punya kasus besar. Apa kasusnya? Ya silakan. Seperti yang dilaporkan Ubaidillah Badrun, seperti bagaimana skandal-skandal itu yang kemudian punya dokumen penting Ibu Koni. Ya bongkar habis-habisan begitu kan. Kalau memang ini terjadi bisa saja dimakzulkan atau bisa diberhentikan. Ya secara analisis kan seperti itu. Makanya tidak heran ketika orang-orang mengatakan ya makzulkan aja. Jadi ya salah satu yang menjadi pintu masuk untuk memakzulkan antara Wapres Gibran ini adalah berkoalisinya PDIP dengan Prabowo. Nah itu bisa. Lambat laun ya begitu ada sesuatu hal yang kemudian direncanakan ya dugaannya mungkin ya atau bagaimana. Karena tidak mungkin seorang simpatisan PDIP atau kader-kader PDIP berkoalisi dengan Prabowo tanpa ada embel-embel apapun. Kan itu pertanyaannya begitu kan.
Jadi saya kira bisa saja hal-hal ini kemudian dimanfaatkan oleh PDIP sehingga bagaimana nasib Gibran ke depan. Setidaknya begitu kan. Setidaknya PDIP ini menggagalkan bagaimana pencalonan Gibran di tahun 2029. Kenapa saya ungkapkan seperti itu analisisnya? Karena kita lihat ketika Gibran ini dibiarkan begitu saja, orang akan bersimpati kepada Gibran. Ketika Gibran belusukan sana sini dianggap bisa bekerja, walaupun toh pada hakikatnya seorang Prabowo yang bisa bekerja. Ini kan orang-orang akan terkecoh dengan itu begitu. Maka di tahun 2029 kalau Gibran ini maju, lawannya adalah Prabowo, lawannya ada lain, bukan Anies ya. Saya kira kemenangan Gibran ini sudah di depan mata. jadi saya kira ini penting begitu kan. Karena elektabilitas dan popularitas dari seorang Gibran ini sangat tinggi. Prabowo juga sangat tinggi hari ini. Karena dia bisa berkuasa. Ya, karena bisa berkuasa. Bisa saja memframing sana sini begitu kan. Dengan belusukan satu kali ya. Yang dibaca orang itu adalah 100 kali begitu. Belusukan satu kali saja seorang Gibran. Dia akan dibaca disebutkan berkali-kali begitu. Ya ketika Gibran belusukan seharusnya diri kita kalau sadar pada dunia politik tidak menginginkan, jangan bicarakan Gibran. Itu sebenarnya begitu kan. Dan ini sering dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya. Jadi kayak Jokowi dulu begitu kan ya, ketika Jokowi dikritik habis-habisan di tahun 2019, maka Jokowi ini memanfaatkan situasi itu. Mungkin sama begitu karakternya, mungkin sama dengan Gibran. Semakin Gibran dikritik, semakin belusukan, maka semakin orang akan membaca bagaimana seorang Gibran ini, apalagi di media sosial trending begitu. Sehingga ya karena kita tahu begitu kan, ya politik sekarang ini ya kalau tidak seperti itu apa begitu. Karena gagasan dari seorang Gibran ini dianggap minim begitu kan ya. Ini secara hukum ya dapat, tapi melawan kekuasaan siapa yang mampu, dan itulah yang paling baik, yang paling penting begitu kan. Jadi tidak mungkin melawan kekuasaan yang begitu wow begitu kan, karena Gibran ini tidak sendirian ya. Gibran ini tidak sendirian. Tapi mungkinkah? Bisa saja mungkin begitu. Gibran ini ada partai Golkar ya. Terus kemudian ada ya yang lain lah di parlemen begitu kan. Kalau masalah partai yang lain begitu gampang. Makanya tidak heran begitu kan ya, orang-orang Jokowi yang setia kepada Jokowi menjadi menteri semua begitu. Menjadi menteri semua ini. Ada persoalan bangsa yang lebih besar ya, kalian kaum bumi datar malah sibuk berusaha menuangkan Gibran Raka Buming Raka ya. Kalau ada hukum ya silakan proses secara hukum. Nah, PDIP masuk ke kabinet Prabowo Subianto, Jokowi ya dan Gibran harus ditangkap, akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden Prabowo Subianto karena tidak ada kekuatan lagi. Silahkan begitu kan. Kalau ada bukti-bukti yang nyata. Tapi kalau tidak ada bukti ya mau bagaimana lagi, nggak bisa begitu. Kenapa? Jalan satu-satunya itu adalah orang-orang bisa dimakzulkan, orang-orang bisa diberhentikan karena punya kasus besar. Main judol misalnya, main narkoboy misalnya begitu kan ya. Main korupsi misalnya, ini jelas di situ begitu bisa dimakzulkan. Tapi bukan tidak mungkin untuk bisa diberhentikan begitu. Karena ini adalah siapa yang kuat mereka dapat begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sadari bersama bahwa sosok presiden dan wakil presiden ini kan dipilih langsung oleh rakyat ya, dan bahkan menambahkan 58%. Jadi dulu itu begitu, kenapa Prabowo ini harus dengan Gibran? Karena ingin menang satu putaran. Sebenarnya banyak pakar yang mengatakan bahwa Prabowo tanpa Gibran pun ya mereka menang. Kabarnya begitu kan. Karena elektabilitas Prabowo ini sangat tinggi. Bahkan ya sejak gabung dengan kabinet, ditambah lagi dengan suara-suara Jokowi di situ begitu. Makanya tidak heran ya sekarang ini mengapa Prabowo ini dikelilingi orang-orang Jokowi, bahkan buzzer-buzzer Jokowi. Kenapa? Ya karena ada sumbangsih begitu kan. Makanya kalau kita berbicara sumbangsih dalam dunia politik itu ada dan nyata memang. Tapi kita tidak sadar di situ. Maka kesimpulan kami adalah ya Gibran itu bisa diberhentikan dan dimakzulkan asalkan punya kasus besar. Nah ini yang kita lihat hari ini. Ya kalau di sana sini tidak ditindak dengan dugaan-dugaan yang terjadi maka tidak bisa. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.